Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, ya Tuhan. Demikian juga pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Mari jemaat sekalian sama-sama berdiri. Bahwasanya kasih setia Tuhan tak berkesudahan di dalam hidup kami, Tuhan. Bersyukurlah bahwasanya Engkau baik dan selama-lamanya baik di dalam hidup kami. Demikian juga pagi hari ini, atas pertolongan dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan, maka kami semua boleh hadir di rumah Tuhan untuk kami boleh beribadah, melayani bersama-sama, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Makasih, kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana ada, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Bukan kehebatan, kuat, dan gagah kami, tapi semata-mata Engkau setia yang terus boleh menyertai seluruh kehidupan kami, yang sudah memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga dan anak-anak kami, bahkan memberkati jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berdoa dan menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah sumber berkat, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang telah membuat perjanjian yang kekal, dan berkat itu turun kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit memberikan kemenangan kepada kami, Tuhan. Urapilah kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit bumi serta segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kami. Turunlah hati kita sekalian, kiranya berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Raja, segala Raja. Diberi kuasa Raja. Haleluya, kita taklukkan musuh di bawah kaki kita. Di bawah ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman mendalam Yesus Tuhan. Haleluya.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja ya Raja. Haleluya, kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari bangkit kita gereja-gerejanya Allah. Gerejanya Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bergoyang bersama ke kanan dan ke kiri, katakan Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kau Raja segala raja Tuhan. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih daripada pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Haleluya, mukjizat-Mu terjadi sekarang di tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan Kasih kuasa Roh Kudus.
Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Seperti pujian ini, biarlah ini menjadi iman kami kepada Tuhan. Doa kami kepadamu, keyakinan, kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan ada sampai dengan hari ini Tuhan. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mengerjakannya bagi kami. Bagaimana Engkau menyembuhkan berbagai macam orang yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Dan karya itu akan terus ada dan tidak ada. Mujizat Tuhan ada di dalam hidup kami. Bahkan setiap saat kami hidup berdasarkan mujizat yang dari Tuhan. Kami bersyukur mengenal Tuhan. Kami bersyukur boleh percaya kepadamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu mujizat yang terbesar bukanlah saat tidak hanya orang sakit disembuhkan atau orang mati dibangkitkan, tapi ketika hidup seseorang diubahkan oleh Tuhan menjadi baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami, sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama ya. Ini sudah memasuki minggu-minggu Natal. Bulan depan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Saudaraku, Natal bukan saja, Natal itu peristiwa yang bersejarah. Natal mengubah sejarah manusia. Dunia yang tidak punya pengharapan, dunia yang hilang, tapi Yesus lahir. Memberikan pengharapan yang pasti. Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir, tapi tidak berhenti sampai kelahiran saja, saudara. Tapi dia mati bagi kita. Yesus mati bagi saudara dan saya. Nah, pagi hari ini, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, pergumulan Bapak Ibu yang kita hadapi setiap hari, ada di dunia ini, saudara. Hari ini saya diberkati oleh firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 32 ya. Kita sudah sering mungkin membaca, merenungkan atau mengkhotbahkan bagian ini, tapi firman Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Saya sudah siapkan di PowerPoint, saudara. Demikian firman Tuhan. Ia atau Bapa ya, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, itu Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, semuanya saudara, ya, kepada kita bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Ya. Ayat ini sungguh spesial. Satu ayat ini, saudara, ini merupakan kesimpulan atau penutup yang Paulus sampaikan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kejatuhan manusia dalam dosa merusak semuanya. Tidak mungkin bisa selamatkan lagi, saudaraku. Dan Paulus di sini mengingatkan, menegaskan kembali di sini, solusinya tidak ada jalan lain. Bahwa Allah turun sendiri ke dalam dunia ini. Allah turun sendiri membereskan semua dosa-dosa manusia. Makanya satu ayat ini sebetulnya, ini luas sekali, menyeluruh berkat Tuhan bagi kita. Bukan saja untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita. Tuhan sudah sediakan berkat untuk masa depan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Hari kemarin, masa lalu,
itu bukan lagi bagian kita, saudara. Betul ya? Satu-satunya kehidupan yang kita jalani adalah hari ini, masa depan. Karena masa lalu, Tuhan pun tidak ingin mengubah masa lalu. Tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi umat Tuhan. Jadi kita melihat ke depan, saudara. Bukan melihat ke belakang yang sudah berjalan. Ya, itu tidak bisa kita ubah lagi masa lalu. Tapi Tuhan mengubah atau menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tema firman Tuhan hari ini, saudara, saya beri tema dalam pergumulan umat Tuhan, ya, dalam pergumulan setiap kita. Ini menjadi perenungan bagi kita hari ini. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jika hari ini ada antara Bapak Ibu yang meragukan Tuhan, bimbang, ya, tentang apapun juga, mari percaya sama Tuhan. Percaya saja, saudara. Hari ini, jika antara Bapak Ibu yang sudah yakin, mantap, percaya, lebih kuat lagi, lebih teguh lagi imannya, saudaraku. Dari ayat ini kita menemukan satu kebenaran yang hakiki, ya, jelas di sana, saudaraku. Harta yang besar, harta yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita, melebihi apapun juga dalam hidup kita. Yesus diberikan bagi kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Albert Drecker, ya, kita mungkin telah sering kali mendengar kisah ini. Dia bekerja sebagai petugas menutup jembatan gantung. Ya. Pada waktu itu ia harus meninggalkan gardunya, menutup jembatan gantung yang menyeberang sungai. Karena ada kereta api yang akan menyeberang. Putra petugas ini yang baru berumur 10 tahun, datang berlari menyusul dia. Namun tiba-tiba anak itu terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Jeritan anak ini sampai ke telinga ayahnya. Tepat saat sang ayah sedang menutup jembatan tersebut dan kereta api sudah nampak meluncur makin dekat dan pesat, cepat meninggalkan petugas ini. Bergumul berat, saudaraku. Meninggalkan jembatan berarti hilangnya banyak jiwa. Sedangkan tetap pada tugasnya berarti dia mengorbankan nyawa putranya, saudara. Tapi dia harus memilih. Ia memilih tetap pada tugasnya dan kereta api itu menyeberang dengan aman, saudaraku. Selamatlah penumpang dan kereta api itu juga. Ketika sang ayah berpaling ke arah putranya, anak itu telah tenggelam. Bapak ini cuma pekerja, Bapak ini cuma sebagai penjaga jembatan, saudaraku. Tetapi ia telah menunaikan tugasnya dengan pengabdian yang tinggi dan hati yang tabah, saudaraku. Ia telah mengorbankan anaknya demi menyelamatkan kereta api dan segenap penumpangnya, saudaraku. Itu adalah gambaran kasih manusia yang sangat mulia. Tetapi ada kasih yang terbesar. Namun ada kasih Allah, bahkan jauh lebih besar, saudara. Dan mulia lagi, saudaraku. Ia memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi saudara dan saya. Bagi orang-orang yang berdosa, saudara. Ada 2 poin yang saya bagikan pagi hari ini, ya. Apa dasarnya? Apa alasannya? Bahwa kita harus percaya itu, saudara. Ada ayat-ayat yang meneguhkan. Dalam Mazmur 84 ayat 12b dikatakan,
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercerak. Ya, Tuhan tidak menahan berkat-berkatnya. Tidak menahan berkat-berkatnya. Ini versi King James Version mengatakan, tidak ada hal baik yang akan Tuhan tahan dari mereka yang berjalan dengan lurus. Ya, tidak ada hal baik yang akan Tuhan tahan dari mereka yang berjalan dengan lurus. No good thing will he withhold from them that walk upright. Ya. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak akan menahan-menahan untuk umatnya, orang percaya yang berjalan bersama dengan Tuhan, lurus yang bersama dengan Tuhan. Ayat ini menjadi jaminan yang pasti untuk hidup kita. Di tengah-tengah kesesakan dunia ini, di tengah-tengah pergumulan manusia, ini menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah itu setia. Janjinya ya dan amin. Amin, saudara. Janji Tuhan yang ya dan amin. Bagian kita adalah kita ikutin, kita taat saja, setia, ya, dengan apa yang Tuhan percayakan. Selebihnya kan itu Tuhan yang mengatur, dan Tuhan sudah mengatur semuanya, saudara. Yesus saja diberikan bagi kita yang mahal itu, saudara. Apalagi perkara yang lain, yang lebih kecil, mungkin lebih rendah. Tuhan pasti memberikannya, saudaraku. Nyawanya sendiri diberikan bagi kita, apalagi perkara yang lain, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, ini alasannya, saudara. Di dalam bagian lain, 1 Korintus pasal 3, karena itu janganlah ada orang yang membanggakan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Perhatikan, saudara. Segala sesuatu milikmu. Apa itu? Baik Paulus, baik Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ini jaminan, saudara. Paulus menegaskan, mengingatkan kembali kepada orang-orang di Korintus, saudara. Karena ada orang-orang yang membanggakan dirinya. Ya, kita yang sudah mendalami firman Tuhan tahu bagaimana di jemaat Korintus ada orang yang membanding-bandingkan. Kemudian muncullah ada kelompok-kelompok seolah-olah. Ini kelompok Paulus, ini kelompok Apolos, ini kelompok Kefas, saudaraku. Paulus menegaskan di sana, justru kebalikannya. Mereka semua adalah hamba-hamba yang melayani umat, yang melayani kamu. Ya, Paulus menegaskan di sana. Bukan manusia yang memiliki hamba-hamba itu, para rasul ini. Tapi rasul-rasul itu milik umat. Ya, memang ada perpecahan di sana, saudaraku. Tapi di sana dijelaskan supaya tahan uji. Ya. Dan Paulus tidak ingin. Karena hamba-hamba Tuhan itu, para rasul itu hamba yang melayani umat. Paulus mengingatkan supaya jangan membanggakan, apalagi mengkutuskan, mendewakan, ya, hamba-hamba Tuhan, berbahaya sekali. Ya, semua itu hamba-hamba Tuhan melayani umat. Ya, semua milik umat. Itu luar biasa, saudara. Dan Paulus mengingatkan di sana, jangan ada yang merasa lebih berhikmat, kata. Yang merasa lebih tahu, lebih benar daripada yang lain. Semua milik Kristus. Saya singgung sedikit. Di ayat lain, di bagian lain, saudara, dikatakan ini. Yang pertama, alasan mengapa kita tidak boleh ragu kepada Tuhan. Kembali ini kuncinya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua.
ayat ini paling berharga bagi saya, saudara, tentu bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena janji yang terkandung di dalamnya itu demikian menyeluruh sehingga siap menolong saudara dan saya, ya, di setiap musim kehidupan saudara, di setiap pergumulan saudara, di setiap penderitaan saudara, di setiap kepedihan saudara. Takkan pernah ada satu keadaan dalam kehidupan saudara dan saya di mana janji ini tidak relevan, akan terus relevan bagi kita, saudaraku. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Ini landasannya, alasannya yang menjadi landasan kita, yang menjadi dasar kita untuk kita percaya, berdiri teguh di hadapan Tuhan dan pegang janji-janji Tuhan. Apapun hari ini kekecewaan saudara, apapun hari ini merasa saudara gagal, janji ini takkan pernah gagal. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kalau kita percaya firman Tuhan dan amin, ya, iya, saudaraku. Ya. Ada seorang pendeta di Illinois, Amerika, ya, yang pernah berkhotbah kepada sekelompok tahanan di dalam penjara di Amerika Serikat. Dalam khotbah itu saat dia berkhotbah, ia sempat berhenti sejenak dan bertanya kepada para tahanan itu, saudara. Dia bertanya, apakah mereka tahu siapa yang membunuh Yesus? Ada yang mengatakan prajurit, ada yang mengatakan bangsa Yahudi, ada yang mengatakan Pilatus yang menyebabkan Yesus mati, yang merancang Yesus mati. Setelah hening sejenak, pendeta itu mengatakan, Bapaknya sendiri. Bapaknya sendirilah yang merancang, yang membunuh Yesus. Ketika tidak ada solusi atas keselamatan manusia, ketika tidak ada harapan manusia diselamatkan, Bapaknya sendiri mengambil keputusan lewat Tuhan Yesus Kristus harus mati. Luar biasa. Inilah berkat yang terbesar bagi kita. Tapi ini belum seberapa. Masih ada lagi, saudara. Belum berhenti. Kisah Para Rasul 2:3 mengatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesaya lebih lugas lagi, pasal 63, 4 dan 10, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesaya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Sebelumnya, dia sudah melihat penderitaan Mesias itu, saudara. Dia sudah melihat sebelumnya itu, saudara. Jadi Alkitab ini buku ajaib. Dari awal sampai akhir bicara tentang Yesus dan keselamatan yang diperlukan oleh manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roma 3:25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Perhatikan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, saudaraku. Itulah yang Alkitab katakan. Roma 8 ayat 32 tadi itu menjadi bagian pertama, ya, yang mengarahkan supaya kita melihat ada berkat besar di dalam diri Yesus bagi kita, saudaraku. Saudara ingat kisah Abraham, saat Tuhan menguji Abraham. Saudara ingat ya, Kejadian pasal 22 dijelaskan di sana bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Saat itu harus menyerahkan Ishak, anak satu-satunya, saudara. Ingat, saudara? Saya membayangkan bagaimana hati seorang bapak yang waktu itu. Anak yang ditunggu-tunggu, sudah umurnya tua, baru punya anak. Ditunggu-tunggu, setelah ada
kemudian diuji sama Tuhan, serahkan anak itu, saudara. Saya bisa merasakan, membayangkan bagaimana Abraham, dia di tempat tinggalnya berjalan bersama-sama dengan Ishak anaknya untuk menuju Moria. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan batin Abraham waktu itu, saudara. Ya, dia sedih, dia rasanya pasti berat, ya, dan seterusnya, saudara. Pergumulan manusia biasa, saudara. Tetapi Abraham taat di sana, saudara. Saat Abraham sudah mengangkat pisau di atas dada putranya sendiri, Ishak, tetapi kemudian tidak jadi membunuh. Kenapa, saudara? Tuhan sudah sediakan ada domba jantan, ya, yang tersangkut di semak belukar. Firman Tuhan berkata seperti itu. Saudara, demikian pula lah Allah Bapa kita. Saat harus menyerahkan Yesus anaknya ini, saudara. Kalau saya gambarkan peristiwa Abraham ini dengan peristiwa Allah Bapa dan Yesus. Allah Bapa mengangkat pisau, ya, di atas dada putranya sendiri, Yesus sendiri, yaitu Yesus anaknya sendiri. Tetapi dikatakan firman Tuhan, tetapi dia tidak menyayangkan anaknya itu. Sebab dialah domba jantan itu, saudara. Dialah penggantinya, Yesus. Maka ketika Abraham kemudian tidak jadi membunuh anaknya, ada korban anak domba itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu merupakan bayang-bayang gambaran Yesus. Karena Yesus adalah anak domba Allah. Ketika mendengar pengkhotbah di tahanan yang berbicara di depan para tahanan termangu, dia diam, ya, dan berkata, mengapa kok Allah sekejam itu? Mengapa sampai begitu Allah itu? Mengapa Allah sampai membunuh putranya sendiri? Mengapa Allah tidak menyayangkan dia? Pertanyaan, mengapa Allah tidak menyayangkan putranya? Mengapa Allah tidak menyayangkan putranya? Ini saudara. Lagi. Tetapi menyerahkannya bagi saudara dan saya. Sebab tanpa Yesus hidup kita binasa, sia-sia. Ya. Dikatakan di sini, saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita, saudara dan saya, dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya juga sudah melihat ini jauh-jauh hari, ya. Melihat Mesias yang menderita. Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Itulah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menyayangkan putranya sendiri. Itulah jawabannya. Mengapa Allah tidak menyayangkan putranya sendiri? Ini, saudaraku, karena itu satu-satunya jalan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kesalahan akibat pemberontakan kita, hukuman akibat kejahatan kita, kutukan akibat dosa kita, yang sedianya pasti membawa kita ke dalam kematian kekal di dalam neraka. Tetapi Allah lewat putranya sendiri telah menggantikan hukuman kita dan menjadikan saudara dan saya, menjadikan kita penerima janji-janji berkat Tuhan. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan kekal selama-lamanya, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Amin, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Coba hitung-hitung berkat Tuhan. Ada yang bisa saudara menghitung berkat Tuhan di hidup kita? Coba. Berkat apa aja, saudaraku? Sulit menghitungnya, saudaraku. Karena itu utamakan Tuhan dalam hidup kita.
Cari Tuhan dahulu katanya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, saudaraku. Cari Tuhan dulu, saudaraku. Ya, cari Tuhan dulu, saudaraku. Itu belum semuanya kematian Yesus. Ya, tentu di baliknya juga ada berkat yang mengikuti, saudaraku. Janji Tuhan. Ini, saudaraku, janji Tuhan. Ya, apakah Allah sungguh memberi kita segala sesuatu? Ini, saudara. Ya. Ini janji, apa arti janji yang tadi itu, saudaraku? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita segalanya itu? Kalau Yesus saja sudah diberikan kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Dia sebelumnya, saudaraku. Ini, saudara. Ini janji Tuhan. Tadi puji-pujian hampir semuanya itu berbicara tentang siapakah lawan kita. Tidak ada. Ya tidak ada lagi, saudaraku. Tapi Israel mungkin berpikir, tapi ada orang yang menentang kita. Ada orang yang melawan kita barangkali. Ada orang yang mungkin membuat kita menderita. Respon kita pasti begitu, saudaraku. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Apa maksudnya ini? Ya, apa maksudnya? Bahkan Yesus berkata ini, saudara, akan ada penderitaan yang dihadapi oleh umat Tuhan, dikatakan di sini. Yesus berkata, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Mana janjinya Tuhan? Bahwa saya menderita, Yesus berkata, kita akan menderita. Mana siapa lawan, tidak ada lawan itu, saudara. Ini nanti saudara lihat, ya. Oleh karena engkau, bahkan Paulus berkata, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Paulus menceritakan kehidupannya, dia kelaparan, dia ditindas, dia dianiaya, dia mengalami kalam kapal, ya dia masuk penjara, dia mau dibunuh, bahkan akhir hidupnya dia menjadi martir Yesus. Jadi penggal kepalanya. Siapa lawan kita kalau begitu, saudara? Mana lawan kita? Katanya kita umat pemenang.